Selamat datang di Zoom Grand Parenting kita yang kedua hari ini. Perkenalkan, nama saya Kiesa. Saya akan membantu Ibu Pendeta Riani dalam memandu acara Bina Grand Parenting pada sore ini. Dengan tema memahami bahasa perasaan cucu bersama Pendeta Riani. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu, Bapak Oma sekalian, untuk kita memulai ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan rahmat-Mu. Engkau telah menyertai kami, anak-anak-Mu hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mengikuti sesi Bina Grand Parenting bersama Ibu Pendeta Riani. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, agar kami dapat memahami apa yang disampaikan Ibu Pendeta Riani dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Langsung saja kepada Ibu Pendeta Riani, saya persilahkan. Ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu, Oma Opa. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Opa Oma dalam Grand Parenting. Jadi, apa itu Grand Parenting? Jadi kita ingat minggu lalu lagi tentang definisi dari Grand Parenting. Jadi Grand Parenting itu bicara bagaimana opa oma juga ikut ambil bagian dalam menolong cucu-cucunya untuk bukan hanya makan dan minum, karena yang terpenting bukan makan dan minum dari para cucu, tapi bagaimana mendidik iman mereka, membuat mereka bisa bertumbuh. Nah, itu pasti ada sumbangsih dari opa oma. Tadi ada pertanyaan, bagaimana caranya kalau cucunya jauh, nanti kita diskusikan ya. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan Bapak Ibu memberikan pertanyaannya secara pribadi atau bersama, baik secara verbal, ataupun bisa langsung tulis di chat yang ada di sini. Selamat sore Ibu Sri. Ibu Sri sudah mendahului membuat chat. Nah, kita bisa menulis chat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya akan mulai. Jadi pertanyaan yang sering kali ada pada oma opa kalau ketemu dengan cucunya, ada pertanyaan misalnya gini, ih kenapa tiba-tiba cucu saya diam aja ya? Nah, gitu ya. Atau kenapa cucu saya diajak ngomong ya? Gitu. Nah, pergumulan-pergumulan itu lumrah terjadi karena terlalu besar gap generation di antara opa oma dan cucu-cucu. Misalnya ada opa oma yang umur 60-70 tahun, cucunya baru umur 5 tahun, dalam 50 tahun itu 5 dekade, banyak hal terjadi dan besar sekali perbedaannya. Nah, tapi ada caranya supaya kita bisa tetap ngobrol enak dengan cucu-cucu. Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, habis ikutan webinar ini, lalu oma opa langsung bisa ngobrol enak sama cucu gitu ya. Belum tentu, mohon maaf. Tetapi setidaknya kita belajar bersama dan mengetahui pintu masuk. Jadi katanya opa oma, setiap cucu itu punya jendela hati. Jendela di hatinya dia. Jadi ada jendela yang bikin kita bisa tahu kapan kita bisa masuk ke sana. Jadi enggak semua orang bisa masuk ke dalam hati seorang anak, apalagi kalau nggak sering bersama, gitu ya. Jadi kalau orang tua kan sering bersama ya, ada anak-anak yang akrab dan bisa ngobrol dengan orang tuanya, ada anak-anak yang bisa curhat dengan orang tuanya. Tapi nggak semua orang bisa, semua anak bisa curhat atau ngobrol dengan opa oma. Apakah masih dimungkinkan? Masih. Ada harapan kita bisa akrab sama cucu-cucu kita. Itu sebabnya mari kita sama-sama belajar gitu ya. Saya belajar, anak saya belajar, Bapak Ibu saya juga belajar. Gimana caranya nih supaya sebagai papa mama, opa oma itu bisa menolong anak-anaknya, cucu-cucunya
langsung ketemu dan akhirnya nyambung gitu ya, ibaratnya nyambung. Gitu. Mari kita sama-sama lihat. Oke, memahami bahasa perasaan cucu. Nah, ini kalau kita bicara tentang bahasa perasaan cucu, ini maksudnya apa sih? Jadi begini, Opa Oma. Kalau Opa Oma Holland Spreken, atau ada yang bisa bahasa Mandarin, lalu cucunya bahasa Inggris, kita nggak akan bisa bicara sama mereka. Saya pernah ketemu satu ponakan saya, almarhum, jadi waktu itu karena kecelakaan dia meninggal. Saya ingat sekali kami bertemu rame-rame karena ada pernikahan saudara gitu ya. Kami kumpul di sebuah hotel banyakan. Nah, pada waktu datang ke hotel itu, anak ini saya ajak bicara tuh, umurnya kira-kira 5-6 tahun. Saya tanya, Louis apa kabar? Kamu udah makan belum? Nggak jawab gitu ya. Opa-oma suka gitu kan kalau sama anak yang kecil ataupun remaja juga kadang-kadang dicuekin ya. Atau mereka masa bodoh gitu ya. Terus saya tanya lagi, Louis sekolah di mana? Gitu. Tetap nggak jawab opa-oma. Jadi bukan hanya opa-oma yang sering di masa bodohkan anak-anak. Saya aja nih belum 50 tahun seringkali di masa bodohkan sama anak-anak gitu ya. Terus karena kami nginep satu malam, terus saya mulai pikir lagi gimana caranya ngomong sama nih anaknya. Terus saya tanyain, kamu mau kue? Dia nggak jawab juga, gitu ya. Terus saya tanya ke dia, do you want a candy? Saya bilang gitu. Yeah, I want. Kesini dia gitu. Loh, baru bisa jawab. Ternyata bahasanya bukan bahasa Indonesia. Makanya dia nggak bisa ngomong. Bisanya bahasa Inggris. Terus saya tanya sama papa mamahnya, ini anak sekolah di mana sih? Saya bilang, oh sekolah yang ada National Plus-nya, yang ada bahasa Inggris pengantarnya. Oh pantesan anak ini nggak bisa nyambung, saya ajak ngomong bahasa Indonesia. Nah itu namanya bahasa. Bahasa setiap anak itu bisa berbeda dengan opa-omanya. Lalu gimana dong caranya supaya kita nyambung? Pastinya kalau opa-oma Holland Spreken, opa-oma bahasa Mandarin, atau dia bisa bahasa Batak atau Jawa. Lah kalau anaknya pakai bahasa Inggris kita nggak nyambung ya oma-opa. Pastinya nggak bisa. Dan susah sekali untuk belajarin bahasanya mereka. Sebab kenapa? Ada nih, bahasa Inggris itu di sekolahan, anak-anak diajarin ngomong yang benar. Nanti kalau nggak benar, dia ditegur oleh gurunya. Yang ada, saya punya teman-teman di Amerika tuh, kalau dia menegur atau memarahi anaknya pakai bahasa Inggris, diketawain sama anaknya. Kenapa? Karena bahasa Inggris mama nggak bagus. Bahasa Inggrisnya dia udah SMA, bahasa mamahnya, bahasa Inggrisnya bahasa anak SD. Cara nyebutnya juga salah. Pronunciation-nya juga nggak pas. Diketawain, bukan malah didengerin. Nah, itu sebabnya kita gunakan bahasa lain, Om Opa. Jadi, jangan kita gunakan bahasa itu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Mandarin. Kita akan kehilangan waktu untuk belajarin bahasa itu. Tapi, ada satu bahasa nih yang masih bisa kita pelajari. Dan itu masih nyambung di antara para cucu dan kita. Bahasa apa namanya? Yaitu bahasa perasaan. Jadi bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Belanda, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Batak. Kita pelajari nggak akan bisa nyambung sama anak kita, apalagi mereka menggunakan bahasa sehari-harinya tren anak generasi alfa. Jadi mereka tuh anak generasi alfa nih, bukan generasi. Jadi teori generasi kapan-kapan kita pelajari. Sekarang generasi alfa milenial, lebih dari generasi milenial, menggunakan bahasa Indonesianya agak-agak campur-campur bahasa Inggris gitu ya. Kalau dia udah main gadget banyak, sekolah internasional gitu ya. Mami, I want sleep. Mami saya mau sleep gitu ya. Aduh, ini dicampur lagi bahasanya.
Nah, kita nggak menggunakan bahasa itu. Kita menggunakan yang namanya bahasa perasaan. Jadi mari kita belajar apa itu bahasa perasaan cucu, ya. Nah, mari kita tebak-tebakan terlebih dahulu. Benar atau salah. Tapi pakai kata hoax, hoax atau fakta. Silahkan menebak, gitu ya. Silahkan menebak Bapak Ibu, Oma Opa, hoax atau fakta. Emosi itu ada yang buruk, ada yang baik. Hoax atau fakta ini? Fakta. Fakta? Fakta. Ya. Ada yang bilang hoax? Emosi itu ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang bilang ini hoax? Ada yang bilang ini hoax? Nah, kita cari jawabannya ya. Apakah benar nih emosi ada yang buruk, ada yang baik? Tereng, ini jawabannya. Ternyata emosi itu nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik. Yang ada emosi yang menyenangkan, itu ya. Emosi yang menyenangkan itu apa? Saya bangga sama papa saya. Saya senang ngobrol sama ibu saya. Itu emosi yang menyenangkan. Nah, tapi ada emosi yang tidak menyenangkan. Jadi bukan buruk, tidak buruk emosinya. Tapi kita sebutnya emosi yang tidak menyenangkan. Jadi kalau saya marah, itu emosi yang tidak menyenangkan. Bukan emosi buruk. Misalnya kalau cucu kita lagi tiba-tiba dia marah gitu kan, nggak suka sama makanannya. Kita nggak bilang, perasaannya kok buruk sekali ya? Enggak, kita ngomongnya lagi nggak seneng ya. Emosinya tidak menyenangkan. Bukan emosinya jelek. Kok jelek ya marah gitu ya? Nggak jelek marah. Tapi dia sedang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Jadi bukan buruk ya. Jadi ini faktanya. Emosi itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Pertanyaan tidak ada emosi yang buruk. Pertanyaan kedua, hoax atau fakta? Tidak apa-apa kalau kita melampiaskan emosi kita. Hoax atau fakta? Nggak apa-apa, kamu bisa aja lampiaskan emosi kamu. Emosi harus dikelola dengan baik. Jadi hoax atau bukan? Atau fakta ini? Tidak apa-apa melampiaskan emosi? Hoax ya. Jadi nggak boleh ya seperti ini ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah melampiaskan emosi yang tidak menyenangkan itu tidak sehat. Jadi kita ngomongnya seperti itu. Perilakunya menyimpang. Kalau dia lempar mainannya dalam keadaan marah, gitu ya. Apalagi nih orang tua atau opa-oma kalau kesel, misalnya lempar sesuatu gitu ya. Nah itu melampiaskan emosi yang tidak menyenangkan, itu tidak sehat namanya. Bukannya jelek, bukan baik ya, tapi tidak sehat. Karena perilakunya itu menyimpang. Katanya ketua hubungan terus bego. Ada yang dihadapinya nggak ngerti, dimanfaatkannya misalnya kan. Nggak bisa main-main lah kalau itu ya Bang. Iya. Orang adat. Bagaimana ini? Kalau ada kebocoran sedikit? Ya, terima kasih Bapak. Nah, yang kedua, menyatakan emosi yang tidak menyenangkan itu sehat. Nah, gimana sih contohnya menyatakan emosi yang tidak menyenangkan? Apa bedanya sama melampiaskan? Kalau melampiaskan itu, orang bisa, kan pelampiasan ya, orang bisa tonjok mamahnya, orang bisa tendang pintu, itu melampiaskan. Dia bisa, dia bisa berteriak di pantai, misalnya gitu ya. Atau dia bisa pukul-pukul mbaknya. Atau dia bisa dorong adiknya, itu melampiaskan emosi yang tidak menyenangkan. Itu tidak sehat. Jadi kita nggak bilang buruk, kita nggak bilang itu salah, tapi itu nggak sehat. Kalau orang nggak sehat, itu lama-lama nanti akan menyebabkan sakit yang berkelanjutan.
Nah, sebaliknya, kalau dia menyatakan emosi yang menyenangkan, itu sehat. Jadi apa yang perlu dilakukan, opa oma, papa mama, ataupun cucu-cucu, itu perlu belajar menyatakan emosi yang tidak menyenangkan. Menyatakan itu secara sehat. Saya marah sekali. Itu cara menyatakan. Saya sedih sekali. Itu menyatakan. Saya bangga. Itu menyatakan. Saya jijik ngelihat itu. Itu menyatakan. Menyatakan perasaan yang tidak menyenangkan. Tapi bukan melampiaskan. Yang terakhir, hoax dan atau fakta. Orang Kristen tuh nggak boleh marah. Orang Kristen nggak boleh takut. Orang Kristen nggak boleh nangis. Hoax atau fakta? Hoax. Hoax. Jadi boleh nih marah. Boleh, tapi dikelola dengan baik. Nah, oke. Orang Kristen nggak boleh marah, nggak boleh takut, nggak boleh nangis. Itu hoax. Jadi jawabannya apa? Air mata, marah dan takut itu dari Tuhan. Air mata, marah dan takut itu dari Tuhan. Jadi kalau begitu kita bisa belajar seperti tadi, siapa yang menjawab, Bu? Terima kasih. Kita bisa belajar bagaimana mengolahnya. Kita bisa belajar jadi bagaimana mengolah perasaan kita, gitu ya. Nah, ayat yang saya mau dasari adalah 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi ibarat gelas yang diisi, Bapak Ibu, kalau mereka mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, itu biasanya gelasnya itu kosong. Tapi kalau dia mengalami perasaan yang menyenangkan, gelas cintanya terisi. Kita tahu minggu lalu tentang gelas cinta ya. Jadi siapa yang ngisi? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi oma opa. Allah lebih dahulu mengasihi papa mama. Maka anak-anak bisa mengasihi orang tua dan opa omanya. Karena Tuhan memberikan senyuman, membuat anak-anak cucu-cucu bisa tersenyum bahagia, maka dia bisa membahagiakan opa oma dan papa mamahnya. Sebaliknya, kalau dia belum mengalami kasih Tuhan, dia belum merasa disayang, akan sulit buat dia untuk mengasihi, untuk menyatakan cinta, untuk menyatakan perasaan secara sehat. Jadi di sini intinya anak-anak cucu-cucu perlu contoh. Perlu contoh bagaimana mengasihi, perlu contoh bagaimana menunjukkan perasaan yang sehat. Perlu contoh bagaimana ketika mereka punya perasaan yang nggak menyenangkan, ini bagaimana mengolahnya nih, ya. Nah, jadi kita mulai dengan meyakini bahwa Tuhan juga punya perasaan dan Dia adalah teladan kita. Jadi mari kita belajar tentang ini, apa bedanya emosi dan perasaan. Ini buat informasi aja buat Bapak Ibu. Bedanya adalah kalau perasaan itu reaksi kita pada benda atau manusia, gitu ya. Jadi kita sayang-sayang handphone kita, gitu ya. Saya punya perasaan sayang nih pada handphone ini nih. Kalau enggak jangan sampai jatuh, jangan sampai retak, gitu ya. Tapi kalau emosi adalah reaksi dari pengalaman kita yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Saya berduka itu pengalaman kan, maka ada emosinya. Saya dimarahin orang, itu ada emosinya. Saya ketinggalan barang, padahal waktunya udah sangat mepet, itu ada emosinya. Itu pengalaman saya. Jadi itu bedanya. Tapi kita nggak usah bingung dengan emosi atau perasaan. Yang penting kita bisa ngomong emosi, kita bisa ngomong perasaan, tapi bagaimana caranya mengolah dengan sehat, gitu ya. Nah, Yesus juga punya perasaan, punya emosi. Dan Bapak Ibu, Oma Opa, emosi itu bagian dari iman loh. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa
merasakan sebuah perasaan, tidak bisa menyatakan perasaan kita, imannya juga terganggu nih. Sebab kenapa? Sebab dalam Mazmur, ratapan, dalam curhat-curhatnya para murid Kristus, mereka sebetulnya menyatakan perasaan mereka. Bahkan Yesus sendiri ngomong loh kepada murid-murid, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Itu udah parah. Hilang suaranya. Ya, mohon tunggu sebentar ya, Oma. Sepertinya Ibu Makasih. Pendeta Riani Makasih. mengalami gangguan jaringan. Iya, Oma. Iya, ini suaranya hilang. Iya, Oma. Jaringannya, freeze. Jaringan, iya. Jaringannya. Tadi saya pikir saya punya. Iya, Oma, Ibu Pendeta Riani terlempar sepertinya dari ruang Zoom ini. Mohon tunggu sebentar ya, Opa Oma. Tunggu. Sudah masuk ini. Maaf. Ada masalah dengan WiFi. Jadi tadi saya belum bisa saya kasih ke Kak Kiesa ya, itunya supaya bisa dipresentasikan. Baik. Jadi Oke, Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang emosi. Jadi bagaimana cara mengolahnya? Yesus aja menangis. Roma bilang bersukacitalah dengan yang bersukacita dan menangislah dengan yang menangis. Jadi nggak bisa dibalik nih. Kalau cucu kita lagi nangis, kita ketawain, itu lucu ya nih anak, gitu ya. Itu sebetulnya kita sedang tidak memahami perasaan dia. Diharapkan justru ketika dia menangis, kita ikut merasakan yang dia rasakan, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti anak kecil nangis, marah-marah, lucu cara menyatakannya. Enggak. Tapi kita ikut berusaha merasakan yang mereka rasakan. Nah, yang kedua, bukan hanya ikut merasakan yang dia rasakan, tetapi juga ikut membantu mereka untuk mengolah perasaannya. Nah, gimana cara mengolah perasaannya? Mari kita lihat di Markus gitu ya. Kalau kita lihat di Markus 3 ayat 5 itu bicara tentang orang berduka, Tuhan berduka cita. Jadi nggak apa-apa juga orang sedih, nggak apa-apa juga orang berduka cita. Karena duka cita adalah bagian dari iman untuk tahu bahwa aduh saya butuh Tuhan nih dalam waktu saya berduka. Jadi cucu-cucu kita nggak apa-apa berduka cita. Aduh jangan kasih tahu cucu saya lah, kasihan dia masih kecil nanti dia emosional. Loh justru harus dikasih tahu. Kalau kita punya cucu, ada seorang yang meninggal, atau ada anjing kesayangannya meninggal atau sakit, itu cara yang baik. Di dalam sebuah buku dikatakan itu adalah SLO, Significant Learning Opportunity. Artinya adalah kesempatan belajar. Jadi kalau cucu kita misalnya dia pengen es krim, tukang es krimnya udah lewat, nggak apa-apa dikasih tahu. Tapi bagaimana cara mengolah emosi dia karena kecewa, itu yang perlu kita contohkan. Jadi berduka cita nggak apa-apa, tapi itu menjadi bagian dari iman dia yang kita tolong. Sehingga Efesus 4 ayat 26 bilang, kalau kamu marah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai buat dosa. Nah itu kan cara mengolahnya kan ya. Jadi nggak apa-apa marah, tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Ya. Nah sampai sini dulu ada pertanyaan nggak Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum saya lanjutkan. Jadi nggak apa-apa ya kita marah, kita berduka cita karena itu bagian dari iman yang bisa kita olah. Bukan berarti nggak apa-apa dicuekin aja, jadi boleh dilampiaskan. Enggak.
tapi bagaimana kita bisa mengolahnya itu yang bisa membantu. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Mari. Riani, saya Riki. Ya Pak Riki. Pak Riki suaranya belum keluar, Pak. Ya, mari Pak Riki. Oh iya, sorry, udah tadi kepencet. Mau tanya tadi yang Riani bilang boleh marah, Grandparent. Ya. tapi nggak boleh berbuat dosa. Maksudnya apa ya? Nah, Jangan itu tuh. Ya. Boleh marah, tapi jangan sampai jangan sampai menjadi dosa gitu kali ya. Ya, jangan sampai melakukan yang berdosa nih. Melakukan berdosa apa? Marah terus gebuk orang. Nah, itu kan menyakiti hati orang. Marah bunuh orang. Saya pernah ke satu penjara, saya bilang, Pak, kenapa Pak masuk penjara? Pasal sekian Bu. Kenapa Pak pasal itu? Oh, saya nggak sengaja nakut-nakutin ponakan saya karena dia kurang ajar sih sama saya Bu. Jadi sama saya bawa pisau, nggak taunya ketusuk ginjalnya, meninggal kata dia. Nah itu kan marah, akhirnya berbuat dosa gitu kan. Nah seringkali kita tidak memisahkan antara marah kita dan perilaku kita. Ini yang kita akan pelajari bersama, antara marah sama perilaku gitu ya. Nah, seringkali kita tidak memperhatikan perilaku kita, sehingga akhirnya tidak sehat, malah justru melakukan dosa dan menyimpang perilakunya. Gitu Pak Riki? Oke, terus sama mau tanya, kalau misalkan tidak berbuat dosa dengan perlakuan, misalkan dengan pembunuhan atau apa, kalau menyakitkan hati orang lain itu aja udah berbuat dosa belum? Ya, kita marah tapi menyakiti gitu sampai dia terluka. Ya. Jadi gini, kita nggak terus-terusan bilang dosa, tapi kita mau bilang begini, setiap orang yang tidak menyatakan perasaannya secara sehat, ada dampaknya. Baik ke anak, ke cucu, ke pasangan, ke orang tua, ada dampaknya. Dan dampak itu bisa tidak menyenangkan atau tidak sehat. Jadi semua ada dampaknya. Jadi kita menggunakan bahasa itu ya. Jadi ada dampak ketika kita melakukan yang tidak sehat. Begitu Pak Riki? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan? Saya Bu Riani yang Mari, bertanya. Bu. Ya. Ini masih ada hubungannya dengan marah yang jangan berbuat dosa tadi. Misalnya cucu kita itu marah, ya mungkin nggak cocok apa, tapi terus banting-banting, buang-buang buku, buang-buang banting kursi, itu termasuk sudah berbuat dosa, Bu. Makasih. Ya. Jadi kalau banting-banting itu kan berarti perilaku yang tidak sehat ya Bu. Ya, jadi kita nggak bicara dosa atau nggak dosa, tetapi Tuhan ingin kita berperilaku yang sehat. Jadi yang kita lakukan adalah mari kita melakukan perilaku yang sehat. Sehingga akhirnya menjadi berkat dan menyenangkan buat banyak orang, terjadilah harmonis. Gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Riani. Terima kasih. Saya mau teruskan Bapak Ibu kelanjutannya. Oke. Ini saya ganti lagi, maaf. Kak Keise. Kita masuk ke sini ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, pengalaman kita itu seringkali kita saya yang share nggak apa-apa Kak Kei? Terima kasih. Nanti saya share screen. Oke, ini share screen saya. Oke, kita bicara tentang perasaan tadi, itu tuh bagian dari mana sih? Kenapa saya bilang selalu tidak sehat, atau ada yang sehat mental gitu ya? Tadi kan
kamu marah jangan berbuat dosa. Ini ayatnya ya. Jadi sorry, ini ya. Apabila kamu marah jangan berbuat dosa. Ini bicara apa sih ini? Ini bicara tentang kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan mental dan spiritual kita. Kan emosi bagian dari iman. Maka sehat tidaknya iman kita atau spiritual kita bergantung pada emosi kita. Peter Sasero pernah bilang, orang yang emosinya tidak sehat, imannya atau spiritualnya juga tidak sehat. Jadi kalau anak-anak kita mau kita ajak untuk beriman kepada Kristus, tapi emosinya nggak sehat, karena opa-omanya juga nggak sehat, maafkan, maka tidak bisa beriman. Kita doain pun dia nggak susah berimannya. Nah, makanya kita perlu menyehatkan emosi kita dulu, supaya iman kita sehat. Nah, sekarang emosi itu bagian dari mana, Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat bahwa ternyata yang disebut dengan sehat, tidak sehat, itu sangat berkaitan dengan mental namanya. Jadi bukan gila ya. Orang yang tidak sehat mental, gitu ya, adalah orang apa nih? Bukan gila, kita nggak sebut gila, itu mah bahasa zaman saya SD, TK, gitu ya. Iya, ada orang gila, gitu ya. Tapi mari kita lihat, bisa jadi kita bukan orang yang sehat mental loh, apalagi di masa pandemi ini. Nah, mari kita lihat. Ternyata yang disebut dengan kesehatan mental adalah saat kita bisa mengolah pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Ini sehat mental namanya. Ada pikiran di depan sini nih, di depan jidat kita nih, pikiran namanya. Pikiran itu pakai bahasa lainnya saya sebut korteks. Jadi kalau Bapak Ibu pegang ini korteks. Nah, korteks ini pikiran perlu bekerja sama dengan yang di belakang sini Bapak Ibu. Katanya ada listriknya nih kalau kita pegang seperti ini. Marah katanya, tarik napas terus pegang jidatnya sama belakangnya. Ini nanti nyambung, supaya nyambung kayak jalan tol dari korteks ini bisa nyambung sama yang di belakang ini perasaan. Namanya amigdala. Gitu ya. Jadi kalau saya marah, saya mau supaya jalan tol saya lancar dari amigdala menuju korteks. Kenapa? Karena korteks ini tempat berpikir. Kalau marah, yang sehat gimana ya? Menyatakan. Jadi saya bilang, Dek, kami marah sekali sama kamu. Kenapa itu pakaian enggak dimasukin ke tempat cucian? Nah, itu cara saya mengolah perasaan dengan pikiran sampai perilaku saya sehat. Dengan cara saya mengatakan sesuatu secara baik. Kebanyakan orang dari mulai masa kecilnya, itu nggak diajarin bagaimana mentalnya sehat. Jadi, contoh, saya sebagai ibu, lalu anak saya berantakan semua, Bapak Ibu. Misalnya buku-bukunya ditaruh di mana, pakaian kotornya ditaruh di mana. Perasaan saya di amigdala ini ya, udah rasanya kesel, marah gitu ya, gregetan. Buat rumah jadi berantakan, lalu mungkin nanti makanan nggak diberesin jadi semutan gitu ya. Nah, saya udah nggak bisa mikir tuh. Kan biasanya kalau orang marah, orang kesel, itu nggak bisa mikir. Jadi cuma bisa teriak gitu ya. Nah, di amigdala nih masuk nih, kesel. Nah, yang saya lakukan biasanya langsung ke perilaku. Ngamuk sama dia, atau saya beresin tapi sambil marah. Saya lempar-lemparin tuh barang gitu ya, gara-gara nggak bisa keluar. Nah, itu nggak sehat. Jadi kalau ada papa, opa, oma yang tiba-tiba langsung bentak, teriak, atau lempar barang, itu nggak sehat sebetulnya mentalnya. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengolah perasaan di amigdala, pikiran di korteks, dan perilaku dia. Maka terjadilah perilaku yang menyimpang. Main tusuk orang aja gitu ya. Saya pernah ada satu sekolah berkemampuan khusus, begitu anaknya lagi kesel, diambil penggaris, dipukul temennya, bocor kepalanya. Itu karena dia tidak bisa mengolah pikiran, perasaan, perilaku,
kerjasama secara sehat. Ngeri kan? Dan kita bisa jadi pelakunya. Orang-orang yang tidak sehat mental, apalagi di masa pandemi. Bisa nggak sehat mental kita. Nggak punya duit, di perasaan kan udah kesel banget nih ya. Perilakunya apa? Orang bisa ngambil. Menjarah. Itu dia nggak mikir. Kalau dia mikir, perasaannya nggak, oke, saya sedih karena nggak punya duit. Gimana caranya ya? Oh, saya mesti cari kerja nih kalau gitu. Nah, kalau saya cari kerja, kelihatannya saya bisa dapat duit hanya untuk makan aja. Nggak apa-apa. Nah, itu pikiran. Perilakunya, dia langsung merencanakan ngelamar kerja. Bukan ngambil. Bukan nyuri. Bukan nipu. Nah, ini pikiran, perasaan, dan perilaku perlu seimbang. Waktu dia seimbang, waktu dia sehat, baru dia bisa mencapai kesehatan spiritual. Kenapa? Karena kesehatan spiritual berarti dia melibatkan Tuhan dalam pikirannya. Tuhan tolong Tuhan, gimana Tuhan? Dia melibatkan Tuhan dalam perasaannya. Saya takut anak saya itu masuk dalam pergaulan bebas Tuhan. Tolong beri jalan keluar, beri hikmat ya Tuhan. Dia bergantung tuh sama Tuhan. Maka perilaku orang yang melibatkan Tuhan adalah sehat. Dia nggak akan berbuat dosa. Tadi kalau ada pertanyaan dari Pak Riki, gimana tuh ya dia nggak berbuat? Perilakunya tidak berdosa, tidak menyakiti orang, tidak membohongi orang, tidak membenci orang. Membunuh itu tidak harus bikin orang itu mati secara fisik. Tapi ketika orang itu mati secara emosi, itu kita membunuh. Misalnya, anak kita nangis, kesal, kita bilang tutup mulut dan tidak boleh menangis. Waktu kita bilang seperti itu, kita membunuh perasaan dia. Nah, itu dosa menurut saya. Kenapa? Karena kita sudah membunuh hak dia untuk menyatakan perasaannya. Dan kita tidak memberi contoh yang baik sebagai orang tua bagaimana menyatakan perasaan secara sehat. Nah, jadi kesehatan mental dan spiritual itu berjalan bersamaan. Nggak mungkin orang bilang, dia tuh sehat ya imannya, tapi marah-marah. Atau dia tuh orang beriman ya, tapi dia sakit hati dan nggak mau ketemu lagi kalau udah berantem sama orang, udah nggak cocok sama orang, dia nggak mau ketemu lagi, nggak mau kerja sama lagi. Nah, itu nggak sehat. Nggak sehat mental, nggak sehat spiritual. Tapi kan dia pendeta, ya biar pendeta juga bisa nggak sehat secara mental. Makanya di konven pendeta GKI suka ada tuh belajar kesehatan mental gitu, gimana caranya. Karena memang pendeta pun juga manusia, seringkali mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak tahu bagaimana melibatkan Tuhan dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perilaku dia. Jadi sampai sini semoga Bapak Ibu bisa menghubungkan, saya ini sehat mental nggak ya Dinya ya? Kalau sehat mental itu apa yang saya rasa, bisa saya pikirkan, dan perilaku saya bisa sehat sesuai dengan perasaan saya. Saya pernah bertemu dengan orang yang perasaannya marah, tapi dia ketawa. Itu nggak sehat. Kenapa? Karena dia nggak tahu nih, mengolahnya. Saya rasa marah, pikiran saya marah, bagaimana menyatakan marah? Oh, dengan ketawa. Wah, itu nggak sehat. Karena berarti kan nggak nyambung nih antara perilakunya dengan perasaannya. Contoh lain lagi, waktu seseorang berduka, waktu berduka cita. Pernah ada Bapak Ibu yang punya pengalaman berduka cita lalu bilang, mau dikremasi jam berapa atau mau dikubur jam berapa? Nggak tahu, saya nggak bisa mikir. Ya. Nah, itu karena kesehatan mentalnya terganggu. Ada tips nggak? Ada tipsnya. Kalau mau kerjasama ketiganya menjadi harmonis, diperlukan oksigen yang banyak. Jadi kalau lagi sedih Bapak Ibu, makanya orang bilang minum dulu, tarik nafas gitu ya. Oksigen itu membawa perasaan kita dari amigdala menuju korteks.
Makanya perlu minum air putih, perlu tarik nafas panjang, supaya pikiran dan perasaan nyatu. Bisa nyambung ya? Oke, saya berduka, saya sedih banget, tapi ini mesti diberesin nih. Urusan administrasi, urusan pemakaman, urusan surat-surat, siapa yang akan ngurus? Aduh, nggak tahu deh, saya lagi sedih banget. Sebentar ya, saya perlu waktu 5 menit untuk tarik nafas. Ya nggak apa-apa. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Oke, saya sedih sekali. Tapi saya mesti mikir jalan keluarnya. Begini jalan keluarnya. Saya panggil aja 2 orang untuk nolongin saya, karena saya lemes. Perilaku saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya lemes karena sedih. Ya udah, tinggal bilang, aduh sorry ya, saya sedih banget, saya lemes, nggak berdaya. Bisa nggak ada yang tolong saya mengurus kedukaan ini? Nah, itu pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, sehingga ketika kita belajar mengolah, cucu-cucu kita juga belajar mengolah. Kita nggak bilang, jangan lempar-lempar, gitu ya. Nggak, kita akan bilang, yuk kita taruh yuk di tempatnya. Oma tahu, dia lagi marah. Yuk, sama-sama sama Oma taruh yuk mainannya. Kita nggak lempar-lempar. Nah, dibawalah perilakunya menolong, bukan memarahi. Nah, itu beda kan? Kalau saya cucunya lagi marah, opa omanya marahin juga, udah nggak mau datang lagi dah ke opa oma. Perilakunya apa? Menjauhi. Tapi kalau cucu lagi kesel dan marah, opa omanya dimarahin tetap baik, perilakunya memberi contoh yang manis, yang sehat, maka cucu-cucu akan datang lagi. Itu kesehatan spiritual ya, Bapak Ibu. Nah, ini otaknya. Jadi orang yang tidak sehat secara emosi adalah orang yang tidak mampu mengolah antara perasaan, pikiran, ini ya, perasaan di amigdala, pikirannya neokorteks, dan perilakunya namanya talamus, gitu ya. Jadi ketiga ini perlu kerjasama dan rapat dulu, gitu ya. Namanya rapat waktu ya. Jadi kalau rapatnya semenit, 2 menit, tidur dulu, gitu, tidur siang dulu, tidur malam dulu, makan dulu, minum dulu, enggak apa-apa. Jadi orang yang lagi kesel, marah, cucu-cucu yang lagi kesel, marah, jangan diajak ngomong dulu Bapak Ibu. Biar aja dia rapat dulu tuh antara perasaan sama pikiran sama perilakunya. Dia mau diam. Istilah anak muda sekarang, aku perlu me time. Waktu untuk saya, me time. Jadi kalau opa oma ngelihat cucunya lagi kesel, lagi tidak menyenangkan perasaannya, opa oma bisa bilang gini, oh perlu waktu me time ya. Ya udah nggak apa-apa, opa oma kasih. Perlu waktu me time. Jadi perlu me time, perlu waktu sendirian. Jadi bukan berarti, kok jadi opa oma didiemin? Bukan didiemin opa oma, saya perlu me time. Dan untuk apa me time-nya? Mengolah perasaan, pikiran, dan perilaku. Gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi. Kalau ada tekanan nih ya, sama mamahnya nggak boleh main gadget. Waduh, oma paling bingung udah gimana nih ya. Anaknya nangis, papa mamahnya bersikeras nggak boleh main gadget. Opa oma gimana? Oma, aku pinjam gadgetnya oma. Waduh, oma paling bingung udah kalau kayak gini ya. Karena omanya yang diminta untuk melanggar atau melawan papa mama gitu ya. Nah, kalau ada tekanan, apa yang dilakukan? Pastikan anak emosional atau cucu emosional. Yang tentu mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Makanya mereka destruktif. Melempar gadgetnya atau melempar bantalnya. Nah, ini tidak sehat. Tindakannya apa? Reaktif impulsif namanya. Nah, gimana caranya supaya opa-oma membantu sehat emosi? Nah, ketika opa-oma menolong cucunya untuk mengolah perasaan, pikiran, dan perilaku. Jadi caranya, begitu ada tekanan, emosi muncul kan? Nah, waktu emosi muncul, opa-oma menebak dulu nih, apa nama perasaannya? Misalnya ada seorang seorang cucu dapat nilai bagus. Wah, dia lompat-lompat nilainya bagus karena dia dapat hadiah gitu ya.
Emosi muncul. Nama perasaannya apa, Opa Oma? Dapat nilai bagus, lompat-lompat. Nama perasaannya apa? Bahagia. Bahagia, Senang. senang, bangga. Banyak loh nama perasaannya. Dan kita tidak bisa memaksa nama perasaan yang kita pikir dengan apa yang ada di hati dia. Jadi yang perlu adalah tebak-tebakan perasaan. Ada tekanan, emosi muncul, kamu lagi seneng ya, gitu. Tanyakan, gunakan nama perasaannya. Jadi emosi muncul, kita tanya, kenapa seneng? Oma, aku dapat nilai bagus, gitu ya. Ditanya kenapa. Nah, ini cara mengolahnya ya. Kenapa? Dia tahu kenapa. Nah, lalu kita merespon dengan bijak. Caranya apa? Namanya menjadi cermin buat anak, buat perasaan cucu, menjadi cermin. Cermin itu adalah menyebutkan nama perasaan yang dirasakan cucu. Jadi misalnya tadi cucunya nggak sengaja numpahin susu. Wah, pasti dia langsung tegang ya di meja makan. Apalagi berantakan, makanan yang lainnya terkena susunya dia. Karena dia tadi mainan terus gitu ya. Terus ketamplek, kesengkat, ke dorong gelasnya tumpah. Emosi yang muncul apa? Tiba-tiba dia nangis. Habis gelasnya tumpah dia nangis. Apa tuh kira-kira? Perasaannya apa tuh kira-kira, Opa Oma? Salah. Salah. Perasaannya takut karena merasa bersalah. Itu salah satunya. Takut karena merasa bersalah. Yang kedua, bisa juga kesal karena nggak mau minum susu, makanya ketamplek sama dia. Atau bisa juga kecewa karena dia harap sambil minum susu bisa main gadget, nggak tahu nggak boleh. Nah, jadi susu tumpah karena dia begitu kecewa, terus nggak sengaja dia marah, kena gitu ya. Nah, emosinya bisa macam-macam. Tapi kita perlu tahu alasannya. Kenapa dia nangis? Dan ketika kita tahu kenapa dia menangis, maka kita merespon seperti cermin dengan bijak. Kesel ya kamu ya. Jadi diikutin nama perasaannya, bukan dinasehatin. Kalau dinasehatin, itu nggak menolong mereka untuk mengolah. Begitu dinasehatin, otak korteksnya tutup. Amigdalanya tambah kesel. Udah susu tumpah kesel, Oma nasehatin saya tambah kesel. Gitu ya. Nah, jadi merespon dengan bijak berarti kita memahami perasaannya dan mengulang nama perasaannya. Sakit, kesel, kecewa, nah itu semua kita bisa tanyain tuh. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengolah emosi yang tidak menyenangkan, berpikir, dan memberi respon. Ini yang kita mau contohkan pada cucu-cucu kita. Bagaimana memberi nama pada perasaan dia. Apa nama perasaannya itu penting. Jadi opa oma perlu menolong cucu-cucu untuk tahu nama perasaannya bukan dengan menasehati. Gitu ya. Jadi bukan dengan menasehati tetapi dengan membahasakan perasaannya. Roh Kudus akan menolong memahami cucu kita. Jadi saat ia menunjukkan ekspresi emosi, tadi kan dia ekspresi kan, teriak-teriak apa, kita yang perlu tolongin mereka. Oh lagi kesel ya, oh lagi sedih ya, oh marah ya, gitu ya. Kita yang kasih nama perasaan, nanti dia tenang kalau kita udah kasih tahu nama perasaannya. Saat ia menunjukkan ekspresi, Oma mulai pikir nih ya, apa ya perasaannya dia apa ya, perasaannya dia apa ya. Oke. Mungkin dia lagi merasakan sesuatu. Nah, nanti respon sesuai dengan pikiran kita. Apa tuh misalnya? Misalnya, oke, ini saya terusin ya. Oke, tadi nama perasaannya, sorry.
Nah, kalau omanya udah berpikir dan tahu nama perasaannya, responnya dengan mengatakan nama perasaannya itu. Jadi misalnya, aduh kamu lagi sebel ya, aduh kamu lagi kecewa ya. Jadi opa oma mengucapkan kata di mana menunjukkan perasaan dia, gitu ya. Jadi bukan menunjukkan nasihat, gitu ya, bukan menasehati. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Yang kita lakukan adalah mengucapkan nama perasaannya. Jadi, sorry, ini tadi gini ya. Jadi waktu dia punya emosi, ya, sebentar. Tadi kelewat. Nah, memahami bahasa perasaan cucu. Jadi saat cucu menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan, yang terjadi adalah opa oma mikir dulu. Apa yang perlu dipikir, nanti baru diberi respon. Nah, berpikirnya ini. Apa ya nama perasaan dia ya? Oh, kayaknya lagi kesel nih ya. Ketika dia lagi kesel, oke, kesel atau marah ya? Biasanya ditanyakan dua, apakah benar ya perasaannya itu marah atau kesel? Atau jangan-jangan dia malu karena di depan banyak orang melakukan kesalahan. Belum tentu kesel loh, bisa juga malu. Nah, ketika sudah benar, ucapkan ulang tanpa menyalahkan. Jadi, dia malu ya. Gitu. Jadi, iya oma aku malu. Nah, biar sampai dia jawab, iya oma aku malu. Belum tentu namanya malu. Kalau bukan namanya malu, kita bisa cariin nama lain. Oh oke, kalau bukan malu, kecewa gitu ya. Nah, sehingga cucu-cucu kita belajar nama-nama perasaan. Baru setelah itu kita memberikan respon. Responnya apa? Bisa sesuai dengan bahasa cinta yang minggu lalu. Apa kita peluk waktu dia kecewa gitu ya. Nah, khusus perasaan marah, jadi ingat ya, khusus perasaan marah, kalau cucu kita lagi marah, itu nggak boleh dipeluk. Nanti opa-oma dikepret sama dia, ditinggalin atau didorong gitu ya. Jadi kalau lagi marah, jangan pernah memeluk atau memegang. Karena orang marah itu nggak suka privasinya atau daerah pribadinya itu disentuh orang. Itu terlalu pribadi buat dia. Tapi kalau lagi sedih, lagi kecewa, itu boleh dipeluk. Gitu ya. Yang kedua, kita bisa mengucapkan kata-kata yang mendukung, tapi singkat, bukan bentuk nasihat. Kata-kata yang mendukung misalnya, aduh tumpah ya, bahasakan apa yang terjadi, reasonnya atau alasannya. Jadi, aduh, susunya tumpah ya. Kamu sedih, kamu kesal gitu ya. Jadi ditanyakan. Nah, baru yang ketiga, kamu perlu apa? Melayani kebutuhannya. Misalnya mengambilkan elap, yuk kita elap bersama, misalnya gitu ya. Jadi melayani tapi bersama-sama. Nah, ini rumusannya Opa Oma untuk bisa mengolah rasa dan menolong cucu-cucu mengolah rasanya. Nah, kenapa sih kita belajar mengolah rasa cucu-cucu? Karena ternyata cucu-cucu itu punya jendela cinta. Jadi Opa Oma tadi kan ada yang nanya, gimana ya cucu saya tuh jauh banget, gimana caranya supaya dia bisa dekat sama saya? Oh, ada jendelanya. Jendelanya adalah cucu-cucu perlu menikmati cinta Opa Oma. Namanya enjoying Opa Oma. Menikmati cinta Opa Oma, bisa ketawa bareng, bisa peluk-pelukan bareng, bisa makan enak bareng gitu ya. Ayo kita habisin ya. Iya oke kita habisin berdua ya. Iya, Opa bareng-bareng sama cucunya makan enak gitu ya. Itu enjoying Opa Oma. Kenapa? Karena kalau belum enjoying, dia nggak mungkin bisa menyatakan sayangnya kepada Opa Oma. Misalnya, nggak bisa loving Opa Oma kalau dia nggak pernah enjoying Opa Oma. Jadi flow-nya perlu menikmati dulu cinta Opa Oma, baru nanti dia bisa balas cinta. Jadi nggak semua orang bisa
mencintai opa oma, minta maaf aja nih ya. Nggak bisa semua cucu mencintai opa oma dipaksa. Ini kan oma kamu, ini kan opa kamu yang besarin papa mama kamu. Belum tentu bisa. Opa oma perlu memenangkan hati cucu-cucunya sendiri dengan cara membuat cucu-cucunya menikmati kebersamaan dan cinta opa oma. Baru setelah itu bisa mencintai opa oma, dan setelah itu baru kalau diajakin untuk nurut following opa oma baru mau. Tolong ambilin oma kacamata dong. Dengan senang hati dia melakukannya. Karena dia sudah menikmati cinta opa oma. Dia sudah mau mencintai opa oma. Maka kalau diminta untuk menolong opa oma baru dia mau. Apalagi untuk surfing kalau opa oma membutuhkan sesuatu gitu ya. Nah, dari mana ini kita belajari jendela cinta ini dari sebetulnya namanya Cherry Fuller. Cherry Fuller mengajak kita terlebih dahulu sebagai opa oma atau orang tua untuk bisa mengalami cinta Tuhan dulu. Jadi awalnya kita perlu bisa enjoying God. Kalau opa oma nggak merasa Tuhan mencintai opa oma, nggak bisa kita mencintai cucu-cucu dengan baik. Jadi awalnya, aduh Tuhan makasih, saya punya cucu cantik banget gitu ya jutek-jutek dikit, makanya saya tolongin dia Tuhan, supaya dia menikmati sama opa-omanya gitu ya. Nah jadi kita sendiri perlu menikmati cinta Tuhan dulu opa-oma. Baru setelah itu kita kan mencintai Tuhan. Setelah mencintai Tuhan kita follow Tuhan. Setelah follow Tuhan baru kita layani Tuhan. Nah kalau kita sudah bisa menikmati cinta Tuhan, mencintai Tuhan, maka sekalipun cucu kita cuekin kita, cucu kita masa bodoh sama kita tetap bisa sayang sama dia. Karena udah besar cinta Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, ini prinsipnya. Nah, ini namanya roda perasaan. Bisa bayangkan ya, memahami perasaan cucu, perasaannya tuh bisa banyak banget, bisa 100 perasaan. Jadi kita perlu tahu kapan dia marah, kapan dia sedih, kapan dia bahagia, kapan dia merasa terkejut, kapan dia merasa buruk. Nah ini, roda perasaan ini bisa membuat kita mengenal perasaannya cucu-cucu. Jadi ingat, kalau cucu-cucu lagi nangis, misalnya cucu-cucu yang dewasa ya, tiba-tiba dia nangis, waktunya dia patah hati. Nah oma-oma datangnya tuh bukan dengan nasihat, tapi dengan mengikuti perasaannya, lagi sedih ya. Cuman itu aja, kayak mirror atau kayak jendela. Lagi sedih ya, kenapa? Patah hati, misalnya gitu ya. Coba cerita sama opa atau cerita sama oma, gitu ya. Nah ini gunanya roda. Jadi, nah sekarang gimana caranya supaya cucu-cucu ini nggak kesel sama opa-omanya? Atau semakin nyambung? Ada beberapa tips yang akan saya berikan. Ini ada gambar. Jangan suka membandingkan cucu opa-oma dengan cucu-cucu yang lain. Karena itu bisa membuat cucu opa-oma menjadi minder dan nggak percaya diri. Jadi nggak tahu deh opa-oma punya cucu berapa nih ya. Bapak Ibu punya anak ada berapa. Nanti kalau dibanding-bandingin, langsung jendela hati tertutup dan dia tidak mau bicarakan perasaannya. Cemburu kan? Kesel kan kalau dibanding-bandingkan? Nah, beberapa tips saja sederhana sebelum kita mengakhiri dengan tanya jawab. Menjaga perasaan cucu. Bagaimana caranya? Beberapa hal. 1, harap tidak membandingkan cucu satu dengan cucu yang lain. 2, harap tidak menasehati terlalu panjang cucu-cucunya karena cucu tidak suka dinasehati. Gitu ya. Kecuali cucunya minta. Kalau Oma, menurut Oma gimana ya? Aku pilih sekolah mana? Baru Oma ngomong, tapi singkat, padat, jelas. Bukan panjang. Ditinggalin nanti. Sebab nonton gadget aja cuma berapa detik aja udah ditinggalin sama dia. Jadi kalau opa Oma panjang ngomongnya, gitu ya, dan dia belum siap ya, dia akan meninggalkan kita. 3, tidak memberikan perintah apalagi marah. Waduh, beneran dari tinggalin cucu nanti gitu ya. Yang 4, tidak banyak bercerita kalau body language-nya cucu tidak mendukung.
Jadi sebetulnya cucu-cucu itu senang dengar cerita. Tapi bukan cerita opa oma yang sangat panjang. Dia perlu cerita dengan sebuah tujuan. Saya ingat banget waktu saya jadi cucu, oma saya waktu masih hidup, saya sering duduk di kakinya. Oma, cerita oma, waktu zaman penjajahan dulu gimana? Terus oma mulai cerita, dulu oma itu jualan beras, Ri. Wah, itu seru banget tuh. Jadi kalau cucu sudah siap dengar cerita opa oma, udah duduk di kakinya atau duduk di sebelahnya, baru cerita. Tapi pun jangan panjang-panjang, karena cucu belum tentu dengar cerita yang panjang, gitu ya. Ini tips aja. Lalu yang terakhir, tidak merendahkan cucu. Aduh, nakal banget sih nih kamu, nggak dibandingkan dengan cucu yang lain, gitu ya. Tidak merendahkan berarti tidak menyatakan pernyataan yang membuat dia tidak berharga. Ya. Nah, opa oma selamat menjadi opa oma yang dicintai oleh cucu-cucunya dan akhirnya sehat secara mental serta spiritual. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mencintai kami. Tuhan yang senantiasa juga memberitahu kami bagaimana mencintai anak-anak dan cucu-cucu kami melalui bahasa yang mereka mengerti, bukan hanya bahasa cinta, tapi juga menyentuh perasaan mereka. Mampukan kami sebagai orang tua, sebagai opa oma, memahami perasaan anak-anak dan cucu-cucu kami, supaya kami boleh menjadi berkat buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, Opa Oma untuk terus menjadi orang tua bijak dan Opa Oma bijak dan berbahagia. Tuhan berkati.